Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu hujan deras disertai petir yang sangat besar yang membuat si Fujiwara ketakutan sampai dia harus melindungi udelnya entah kenapa. Di situ Shirogane dapat berita buruk kalau kereta berhenti beroperasi karena anginnya sangat kencang. Jadi dia kemungkinan kagak bisa pulang. Si Kaguya berencana untuk mengajaknya pulang bareng. Tapi dia baru ingat kalau aja dia nawarin begitu berarti nanti bakalan jadi drive dead. Sama aja ngajak kencan sama si Shirogane. Jadi dia mikir supaya si Shirogane lah yang meminta tumpangan kepadanya. Tak lama taksi si Fujiwara udah nyampe. Dia kasihan melihat si Shirogane kagak bisa pulang. Pas mau diajak bareng sama Kaguya dihalangin dan disuruh pulang duluan. Kini tidak ada yang menghalangi rencana si Kaguya. Ditambah lagi Shirogane hari itu ada kerjaan yang gak boleh telat. Kaguya udah berharap kalau Shirogane itu meminta tumpangan kepadanya daripada naik taksi mahal. Akhirnya dia ke toilet mikir-mikir dulu. Terus Kaguya dapat info kalau keretanya kembali beroperasi. Dia langsung cepat-cepat membongkar HP si Shirogane dan mengganti baterainya biar habis. Dan dia berhasil melakukan itu. Pas mau minjem HP Kaguya, dia keburu mau pulang. Di luar, dia terus memantau si Shirogane. Dia masih berharap kalau Shirogane mau numpang sama mobilnya. Ayakasa menyuruh untuk tidak melakukan itu karena takut kena karma. Tapi Kaguya kagak percaya. Tak lama tiba-tiba Shirogane lewat menggunakan sepedanya. Itulah karmanya, udah mah kehujanan kecipratan pula. Ditambah setelah kejadian itu si Kaguya terkena demam. Dan dia di situ jadi manja. Sementara itu Shirogane udah ngeganti baterainya dan dapat info kalau Kaguya terkena demam. Fujiwara berniat untuk menjenguknya. Dia pernah ke sana sekali pas lagi sakit dan ada yang aneh ketika Kaguya sakit, yaitu dia jadi manja. Lantas pikiran si Shirogane traveling. Fujiwara menyarankan buat pergi bareng-bareng, cuma si Ishigami kagak setuju karena takut kagak sopan. Yang nyatanya dia takut sebenarnya sama si Kaguya. Akhirnya si Fujiwara mengajak bermain game untuk menentukan siapa yang bakalan menjenguk. Pas mau dimulai si Shirogane kali ini gak bakalan terkecoh. Dia tahu kalau si Fujiwara bermain curang, dia udah menyeting semuanya. Ishigami yang dengar itu langsung ngoceh terus. Alhasil sama Shirogane diganti kartunya dan kini si Shirogane memimpin karena dia udah mengingat tempat-tempatnya. Di situ si Fujiwara menaikkan tingkat kesulitannya. Dia mengacak-acak kartunya sampai Shirogane kesusahan menebak. Dia hampir aja menyerah buat menang. Tapi setelah Ishigami ngomong kalau dia melihat si Kaguya keguyur hujan, kayak lagi nungguin seseorang, Shirogane baru ngeh kalau mungkin Kaguya lagi nungguin dia. Dia langsung ganti mindset yang tadinya pengen lihat si Kaguya manja. Kali ini dia harus mengakui kesalahannya dan dia harus menjenguknya. Alhasil dengan tekad yang kuat, akhirnya dia bisa menang, memecahkan kesulitan yang Fujiwara acak-acak kartunya tadi. Dia ternyata curang lagi. Ishigami kagak bisa berhenti buat ngoceh karena udah malu si Fujiwara pulang. Setelah menang, Shirogane makin gugup harus bawa apaan ke rumah si Kaguya. Sorenya Shirogane ke sana, dia nampak kagak percaya bisa menginjak ke rumah segede itu. Di sana udah ada Hayakasa. Awalnya Shirogane cuma mau ngasih materi aja. Tapi Hayakasa menggiringnya ke kamar. Pas masuk semuanya berantakan. Hayakasa langsung menidurkannya kembali. Di situ Kaguya kelihatan macam aneh gitu. Lalu Hayakasa menjelaskan kalau sebenarnya si Kaguya itu lagi tidur. Dia macam ngelindur gitu, kagak sadar, udah layaknya mabuk. Nanti kalau demamnya udah hilang, dia bakalan tidak mengingat kejadian saat itu. Terus Shirogane disuruh untuk ngejagain selama 6 jam ke depan. Karena Hayakasa ada kerjaan, dia menyuruh Shirogane untuk tidak melakukan hal macam-macam. Setelah itu Shirogane menanyakan apakah dia demam karena dirinya atau bukan. Si Kaguya pun sebenarnya kagak tahu. Kehidupan orang kaya emang tidak bisa dibandingkan dengan si Shirogane yang biasa aja. Gengsinya juga udah beda jauh. Terus tak tahu kenapa si Kaguya menarik dan mengajak buat tidur bareng. Yang membuat si Shirogane kagak bisa ngapa-ngapain. Tapinya dia tertidur pulas di sana. Tak lama si Kaguya terbangun. Kini demamnya udah sembuh. Dia kaget ketika di sampingnya ada si Shirogane. Dia auto kaget dan langsung pulang. Hayakasa udah memprediksi bakalan kayak begini. Kaguya takut Shirogane macam-macam, tapi taunya kagak. Setelah kejadian itu, mereka berdua ribut lagi. Kali ini cuma karena kue yang sebelumnya sebenarnya udah pada minta maaf. Cuma karena Kaguya masih kesal, takut Shirogane ngelakuin apa-apa ketika ia tidur. Sedangkan Shirogane masih marah karena dia selalu dicurigai mulu.
Sebelum itu ada yang mengirim kue dari kepala sekolah. Cuma di situ cuma ada 2 potong aja yang tadinya buat Shirogane dan Kaguya aja. Tapi Ishigami yang mengambilnya sebelah. Jadinya mereka berdua ribut untuk memberikan kue sepotong itu untuk dimakan mereka berdua. Kaguya sama Shirogane langsung duel yang menunjukkan ketidakmauan memakan kue tersebut. Sampai 1 jam mereka debat sampai Ishigami merasa bersalah udah makan kuenya. Dia mau meminta bantuan si Fujiwara. Dialah yang bisa menghentikan mereka berdua. Shirogane punya alasan kuat kenapa Kaguya harus memakannya. Karena dia mengakui kalau dia suka banget sama kue. Lantas dia yang dengar itu merasa malu kalau Shirogane mengingat omongannya dulu itu. Terus si Kaguya juga punya alasan kenapa harus Shirogane yang makan. Karena waktu Natal, si Shirogane gak pernah merayakan, apalagi makan kue. Dia belum pernah di situ, dia juga sedikit malu. Jadi, karena lama mereka berniat mau menyuapinya satu sama lain. Karena gak mau juga, mereka mau bareng-bareng. Pas mau masuk, pengganggunya datang dan memakan kue tersebut. Setelah itu si Kaguya meminta saran kepada Kashiwagi. Kaguya berniat pengen baikan sama si Shirogane. Sementara itu Shirogane pun demikian. Dia meminta saran kepada si Ishigami. Dia ngakunya buat temennya. Di situ Kaguya langsung aja jujur yang tentang tidur berdua itu. Kashiwagi auto langsung marah mendengar itu. Walaupun si Kaguya yang ngajak dan gak sadarkan diri, tapi tetap aja seharusnya Shirogane gak menerimanya. Macam kagak punya moral aja. Di sisi lain Ishigami langsung nyerocos kalau si Kaguya itu orang yang nafsuan. Pakai narik-narik si Shirogane segala. Sebenarnya mereka udah baikan. Cuma sejak kejadian itu, si Shirogane macam jadi orang yang belum pernah melewati kejadian itu. Sebenarnya Kaguya kagak ada masalah. Karena Shirogane juga kagak ngelakuin apa-apa. Tapi justru dia menginginkan Shirogane melakukan sesuatu pada saat itu. Di sisi lain setelah mendengar ocehan dari si Ishigami, dia jadi keingat sesuatu. Pas sore hari ketika jalan saling berlawanan, Shirogane mau ngomong sesuatu. Kalau bahwasannya kemarin itu dia tidak melakukan apa-apa selain memegang bibirnya menggunakan 1 jari doang. Lantas Kaguya langsung membalasnya dengan melakukan hal yang sama, yang tentunya membuat Shirogane malu. Dan di situ Kaguya menyuruh untuk tidak selek lagi. Singkat cerita, liburan musim panas segera tiba. Shirogane bakalan meliburkan kerjanya dan pengen refreshing. Dia menanyakan rencananya pada waktu itu, tapi si Fujiwara malah mau liburan sendirian ke Hawaii. Dia gagal buat membujuk si Fujiwara. Shirogane pengen liburan bareng Kaguya, tapi tanpa mengajak si Kaguya secara langsung. Karena bakalan tidak mengenakan buatnya. Terus dia juga mencari cara lain buat supaya Fujiwara mau liburan bareng si Shirogane. Terus di situ Ishigami menyuruh untuk nyari yang bisa dikenang sama si Shirogane. Secara dia nanti yang bakalan lulus duluan. Shirogane mulai ngerti kalau liburan gak harus sama cewek. Terus jadi dia putuskan buat ke festival musim panas nanti. Tiba-tiba aja si Fujiwara pengen ikut juga. Karena ada kembang api, Kaguya langsung pengen ikut. Tapi tak lama si Fujiwara berubah pikiran. Kalau dia mau ke Spanyol karena ada festival tomat. Kaguya merasa salah, dia mau ikut sama si Shirogane. Di situ si Fujiwara udah kayak bocah. Dia kagak mau ditinggalin buat ikutan festival musim panas secara dia lagi ada di Spanyol nanti. Ishigami langsung mengkritik si Fujiwara yang membuat dia menangis digituin sama si Ishigami. Tapi kali ini Ishigami kagak salah ngomong begitu. Singkat cerita, hari di mana liburan udah dilaksanakan, nampak si Shirogane kagak ngapa-ngapain udah 2 minggu ini. Beda dengan si Fujiwara yang udah keluar negeri. Di sisi lain si Kaguya juga masih sama, di rumah aja. Dia kagak tahu teman-temannya lagi pada ngapain. Terus Hayakasa dapat informasi kalau si Shirogane juga masih di rumah terus. Kaguya kaget si Hayakasa bisa tahu, ternyata itu dari Twitternya. Si Kaguya yang selama ini tidak mengenal begituan, kagak tahu Twitter apaan. Terus Hayakasa pergi mandi, dia mau beristirahat terlebih dahulu dengan berendam. Tapi si Kaguya mengganggunya, dia ada masalah sama internetnya. Ternyata dia daftar Twitter dan bingung cara daftarnya. Sesudah daftar, di situ Hayakasa memberikan nama-nama teman-temannya. Terlihat si Fujiwara keliling dunia. Terus Hayakasa meneruskan mandinya. Dia udah kecapean banget, Kaguya kagak bisa ngertiin dia. Tak lama dia diganggu lagi, kini akunnya di-ban katanya. Yang ternyata pas dilihat, akun si Shirogane itu diprivasi. Kaguya yang masih awam belum ngerti, jadinya Hayakasa ngasih tahu detailnya. Kaguya harus nge-follow dulu, tapi setelah dipikir-pikir dia sama aja mengemis sama si Shirogane.
Jadi dia berpikir dia juga mau menuruti hal yang sama. Tapi Hayakasa menyangkalnya. Dia lanjut aja mandi. Dia memikirkan kalau aja kedua orang itu kagak gengsi, pasti bahagia. Si Hayakasa juga sebenarnya pengen jatuh cinta. Tak lama si Kaguya kembali memanggil, kali ini dia mengusirnya. Setelah itu si Fujiwara baru pulang ke Jepang. Dia senang bisa cepat sampai di Jepang, kakaknya sendiri malah lebih enak di Mesir. Ada alasan si Fujiwara pengen di Jepang. Malam harinya ada bapak-bapak bernama Saburo yang mengunjungi sebuah pedagang ramen. Dia bisa dikatakan sebagai penikmat ramen sejati dan memesan yang tidak biasa. Tak lama si Fujiwara juga ke situ. Ternyata alasan pengen pulang ke Jepang itu karena ramen. Saburo merasakan kalau Fujiwara itu bukan penikmat ramen sejati, tapi pesanannya hampir sama dengan Saburo. Terus dia memperlihatkan makan yang benar memakan ramen, tapi si Fujiwara juga melakukan udah layaknya pecinta ramen. Pas topping rempahnya udah habis, kalau dia pencinta ramen sejati bakalan nambahin bawang putih. Dan Fujiwara melakukan hal tersebut dan diakhiri dengan meminum kuahnya. Fujiwara diberikan jempol sama bapak tersebut. Terus udah 3 minggu si Shirogane kagak melakukan apapun selain bekerja, belajar, dan gitu-gitu aja doang. Hari-harinya, dia pengen tahu si Kaguya lagi ngapain yang ternyata sama juga. Hayakasa menyarankan buat mengirim pesan, secara dia selalu melihat pesan-pesan yang lama. Cuma di situ Kaguya nolak, dia bakalan keluar. Sedangkan si Shirogane juga mau belanja, sekalian ke sekolah. Entah tujuan dia mau ngapain ke sekolahan. Mungkin berharap bisa bertemu dengan si Kaguya, sedangkan Kaguya emang benar ke sekolahan juga. Tapi ketika Shirogane ke ruang OSIS, si Kaguyanya udah keburu pulang. Di situ mereka kagak bertemu. Sebenarnya si Kaguya itu orang yang terisolasi. Yang harusnya seumuran dia itu udah merasakan apa-apa, si Kaguya masih aja dikekang sama bapaknya. Bapaknya gak tanggung-tanggung, galak juga, gak memperhatikan anaknya itu. Tapi si Kaguya kuat, dia tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting, dia bakalan liburan lihat kembang api nanti. Singkat cerita, hari itu adalah festival kembang apinya. Si Kaguya udah seneng banget. Akhirnya setelah melewati liburan musim panas yang gabut, kini bisa liburan juga. Walaupun cuma sebentar. Fujiwara bela-belain gagalin acaranya demi bisa melihat kembang api. Pas mau berangkat, bencana datang. Dia tidak diperbolehkan keluar, apalagi datang ke kerumunan. Jadi dia mengabarkan si Fujiwara kalau dia kagak ikut. Kaguya auto sedih, hari yang dia tunggu-tunggu dipatahkan begitu saja. Terus dia membuat tweet kalau dia pengen lihat kembang api bersama temannya. Alhasil si Shirogane nyusul ke rumahnya si Kaguya. Tak lama si Hayakasa datang, dia meminta untuk tidak tiduran mulu. Dia bisa menerobos keluar, si Shirogane juga bakalan punya pemikiran yang sama. Untuk biar bisa bertemu. Jadinya Kaguya menuruti rencana Hayakasa. Dia menerobos keluar dan menaiki taksi yang sudah disiapin. Sedangkan Hayakasanya menyamar menjadi si Kaguya. Ketika Kaguya pergi, Shirogane baru aja nyampe. Jadi dia mengabari teman-temannya dan berpencar untuk menunggu si Kaguya. Di sisi lain Kaguya dapat masalah, kini jalannya macet. Karena banyak orang yang lagi lihat kembang api, jadi dia memutuskan buat turun jalan kaki. Nah Shirogane lewat lawan arah, Kaguya berusaha ke tempat yang udah ditentukan. Melewati banyak orang-orang dan lorong yang sangat gelap. Dia menginginkan tahun ini bisa melihat kembang api bareng-bareng. Tapi sayang, waktu tidak lagi bersahabat. Kaguya telat, kembang apinya udah selesai. Akhirnya dia mencoba kuat, tapi dia tidak bisa menahan tangisnya. Tak lama akhirnya Shirogane datang dan langsung mengajaknya buat melihat kembang apinya. Mereka menaiki taksi yang tadi si Kaguya naikin. Dan Shirogane menyuruh sopir untuk ke Chiba, lewat tol bawah laut. Karena masih ada waktu buat melihat kembang api yang tertunda. Si sopir auto jadi joki bawanya kenceng banget. Dan usahanya itu membuahkan hasil. Mereka berhasil tepat waktu. Cuma di tengah mereka lihat kembang api, si Kaguya malah terfokus ke si Shirogane. Singkat cerita, semester awal pun dimulai. Mereka udah kembali masuk seperti biasa. Si Shirogane nampak tidak baik-baik saja. Dia kepikiran dengan malam festival kemarin yang udah melakukan hal-hal memalukan sama si Kaguya. Dia kagak pede buat ketemu Kaguya. Pas Kaguyanya datang, dia mencoba bertanya tentang festival malam itu. Tapi dia memalingkan mukanya, lantas si Shirogane jadi beranggapan buruk.
Tapi sebenarnya si Kaguya malu-malu kucing untuk bisa memandang si Shirogane. Dia mencoba buat bisa ngomong, tapi pas mau deket malah berbelok. Mereka nampak masih gugup begitu. Terus mereka bertiga sambil bersih-bersih, namun masih sama kayak gitu. Alhasil si Fujiwara yang melihat mereka begitu merasa aneh. Menurutnya itu permainan, jadi dia ikutan dah. Jadi kagak nyambung, tak lama datang Ishigami. Dia yang baru datang, yang gak tahu apa-apa langsung dimarahi. よくわからないけど帰ります。 石神撃墜 Fujiwara yang so tahu juga dikeluarin. Fujiwara 撃墜 Shirogane mulai percaya diri kalau tindakan ia pas festival itu menurut Kaguya keren. Terus mereka berdua mencoba kembali dan berhasil bertabrakan. Di situ mau bilang makasih atas festival kemarin itu. Cuma sapu yang dipegang Kaguya terkena dadanya yang membuat Kaguya kagak enak menyakiti si Shirogane. Tapi Shirogane salah paham, dia kira sakit hati ketika festival kemarin itu. Akhirnya dia malu dan kabur. Si Kaguya pun mencoba mengejarnya dan untuk season ini selesai. Sebenarnya masih ada season kedua. Kita lihat dulu, kalau layak dilanjutkan nanti dilanjut. 必ずあなたに言わせてみせる。 Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.